pertama terima kasih ya atas kesempatannya untuk bisa sharing ya. Buat saya sharing itu bukan ngajarin tapi ikut belajar gitu, karena saya yakin ketika saya kasih tahu sesuatu mungkin banyak hal yang akan saya dapatkan hari ini gitu. Jadi makanya saya ketika diajakin sama Mas Moko untuk sharing, saya bilang oke deh gitu, karena saya pikir ini pasti bukan ngajarin gitu, tapi pasti saya akan dapat banyak ilmu hari ini gitu. Nah jadi seperti tadi yang dibilang ya, bahwa career path ini sesuatu yang gampang-gampang susah, atau bisa dibilang kayaknya antara ada dan tiada, atau semua perusahaan bilang mereka punya gitu. Itu yang menarik. Tapi temanya sebenarnya udah mau ngasih tahu kita juga bahwa yang namanya career path itu memang ada dua sisi. Makanya dibilang ada apakah jenjang karir atau kutu loncat gitu. Jadi ada yang namanya career path dari sisi company, ada yang namanya career path dari sisi karyawan, atau bisa dibilang mungkin individual career path ya, individual career plan juga mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi karena ada dua sisi, mungkin saya akan mulai dari sisi yang sebelahnya dulu nih, yang individual ya. Jadi saya sedikit cerita tentang karir saya ya. Jadi setelah saya lulus dari PPM Jakarta, saya ambil jurusan memang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Saya tuh sempat bekerja jadi konsultan di sana di PPM. Setelah itu baru masuk kerja bersama-sama dengan Mas Moko, Pak Yusuf, dan beberapa teman-teman lain. Saya lihat juga ada di sini ada Mas Adrian juga ya. Ya, ada Mas Adrian nih. Di Indah Kiat Pulp and Paper, jadi pabriknya Sinarmas yang ada di Serang ya. Saya kerja di sana kira-kira 3 tahunan. Setelah itu baru saya pindah ke Adira Finance. Adira Finance tentunya kita mungkin ada beberapa yang sudah tahu, leasing B2C ya, business to consumer, motor, mobil, kira-kira itu yang dileasingkan. Setelah itu saya pindah ke Biznet Networks, jadi itu perusahaan internet dan multimedia. Saya di sana jadi HR generalis ya. Jadi sebelumnya di Adira saya khusus untuk training and development, di Biznet saya pegang jadi HR generalis. Nggak lama di sana, kira-kira 5 tahunan, akhirnya saya bekerja di perusahaan saya sekarang, yaitu di Oryx Indonesia Finance. Ini juga perusahaan leasing, base-nya memang dari Jepang, hanya leasingnya memang bukan B2C lagi, tapi B2B ya, business to business. Jadi kira-kira itu sedikit perjalanan karir saya ya. Jadi kalau bisa dibilang, saya sih maunya bilang itu bukan kutu loncat sih, tapi my individual career plan ya, kayak my career path gitu. Tapi ya semua orang bisa bilang versinya yang mana ya. Mungkin nanti di akhir sesi saya akan sedikit elaborate tentang itu juga. Oke, jadi saya akan mulai slide saya. Jadi ini yang pertama saya mau kasih tahu bahwa di banyak penelitian, ini salah satu penelitian yang saya baca ya. Katanya dari 1.000 HR profesional, 1.000 karyawan di US dan UK ngomong tentang career path, ternyata cuma 60% orang-orang HR profesional yang ngerasa confidence kalau career path itu benar-benar dimiliki dan sudah diinformasikan jelas kepada karyawan gitu. Kenyataannya ya cuma 36% karyawan yang setuju, kayaknya sisanya malah nggak ngerti gitu, kira-kira gitu. Dan yang fakta yang paling menarik, 41% itu bahkan banyak karyawan tuh pindah dari satu perusahaan alasannya adalah ingin karir yang lebih baik gitu. Nah, jadi ini fenomena yang ada gitu, dan dari fakta-fakta ini sebenarnya kenapa itu bisa terjadi, karena ada 4 hal yang saya gambarkan di sini ya. Jadi banyak sekali orang sebenarnya nggak tahu apa itu career path, dan bahkan career path itu bukan sesuatu yang biasa didiskusikan antara atasan dan bawahan. Baik itu karena kayaknya atasan ngerasa harusnya dia udah tahu, atau jangan-jangan ya ke atasnya juga ngerasa kayaknya ada yang nggak jelas dengan career path kita, makanya bukan topik diskusi yang bisa didiskusikan antara atasan dan bawahan. Itu yang pertama. Yang kedua, atasan atau perusahaan seringkali membuat program training atau pengembangan memang biar karyawan itu tetap ada di posisinya gitu. Jadi ngomongnya tuh ya training bukan untuk future, tapi training untuk ya kondisi saat ini. Sehingga ya meskipun ada career path, kayaknya perusahaan nggak dukung ya, cuma tetap ada di sini-sini aja gitu, kira-kira itu. Terus juga berikutnya adalah subjektivitas dari penilaian kinerja yang bikin orang ngelihat jadi kayaknya malas gitu, gimana saya bisa maju kalau kayaknya saya dinilai nggak fair, kira-kira gitu. Dan yang keempat, adanya bisa dibilang eksternal
hire ya yang selalu terjadi, yang bisa dibilang ini kayaknya masih jadi priority, dan kayaknya selalu kalau ada posisi bagus yang vakan, tiba-tiba yang datang dari luar gitu. Nah ini juga adalah kondisi-kondisi yang bikin ya ini yang terjadi, bahwa orang merasa ya career path sih kayaknya ada ya, tapi kayaknya nggak jelas, atau bahkan saya nggak tahu gimana caranya untuk bisa meraih path yang sudah ada di company ini, kira-kira itu. Secara definisi ya ini sebenarnya yang ada ya. Jadi mungkin kita juga semua udah tahu kalau ngomong career path ya gambaran lainnya ya anak tangga lah gitu. Jadi dari tangga 1 ke tangga 2, dari tangga 2 ke tangga 3 terus ke atas gitu. Akan tapi dalam perkembangannya, jadi mungkin Bapak Ibu para senior yang ada di sini juga mungkin kalau yang pegang rekrutmen tahu ya. Akhirnya kita melihat banyak sekali orang nggak berpindah ke atas, tapi berpindah ke samping juga banyak. Dan ini yang perusahaan lihat bahwa sebenarnya ya mereka juga harus mendesain itu. Kalau nggak mau orangnya hilang, ya dia juga harus bikin career path yang nggak cuma naik ke atas gitu. Ada juga yang bisa ke kiri dan ke kanan gitu. Nah ini yang apa namanya yang bisa dibilang perkembangan dari definisi career path itu sendiri. Jadi bukan cuma ngomong naik ke atas, tapi bisa ngomong ini bisa ke kiri ke kanan. Bahkan kalau ngomong individual career path tadi ya nggak cuma kiri dan kanan, bahkan lompat dari tebing satu ke tebing yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi yang saya sampaikan di depan ya. Banyak perusahaan ngaku bahwa mereka tuh punya career path, karena career path ini ya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah segampang kalau perusahaan punya organization structure yang jelas, dia bisa bilang dengan gampang bahwa we have career path gitu. Nih banyak posisi-posisi dan one day you can sit in that position gitu. Jadi semudah itu untuk bilang bahwa our company punya career path yang jelas gitu. Itu baru yang level 1 gitu. Di level keduanya adalah ketika company bisa nunjukin ada hierarki dari posisi-posisi itu. Semakin jelas lagi, oke, di posisi ini saya bisa naik dari level 1 naik ke level 2, dari level 2 bisa naik ke level 3, semakin jelas gitu. Itu baru di level 2 gitu ya, di apa namanya, bisa dibilang ya hal kedua yang orang perusahaan bisa ngaku kalau mereka punya career path. Tapi yang lebih advance adalah ketika perusahaan itu bisa kasih tahu how to-nya. Jadi nggak cuman ditunjukin oke, kita punya career path, tapi juga dikasih tahu ini loh how to-nya, ada promotion prosesnya gitu loh. Nah, ketika perusahaan sudah punya itu, perusahaan baru bisa dibilang ya sedikit lebih advance untuk bisa mengimplementasikan career path ya. Jadi nggak cuma ngomong, tapi juga bisa kasih tahu bahwa ini loh caranya untuk orang berpindah dari level 1 ke level 2 atau dari kiri ke kanan, kira-kira seperti itu. Secara umum mungkin banyak hal yang bisa digunakan dari menggunakan career path ya. Tapi saya mau soroti 2 hal career path ini. Yang pertama adalah attracting candidate dan yang kedua adalah retaining employee. Attracting candidate tentu saja, apalagi tadi di pembukaan sudah disampaikan ya anak-anak zaman sekarang kalau nggak jelas, kalau nggak clear, ya kayaknya susah gitu loh untuk dapetin mereka gitu. Karena kan rekrutmen itu kan saya selalu bilang ini tuh proses suka sama suka ya. Company suka, kalau karyawan nggak suka ya nggak jadi juga. Karyawan suka, company nggak suka juga nggak jadi juga. Nah, company ya harus punya daya tarik. Salah satu daya tarik yang bisa disampaikan, daya tarik yang bisa diutarakan adalah itu tadi ya, untuk kasih tahu bahwa we have clear career path. When you enter our company, kamu bisa ada di posisi ini. Nanti setelah itu kamu akan bisa di posisi ini. Kira-kira tuh. Jadi semua orang yang mau masuk itu bisa tahu, oke, one day saya akan ada di posisi itu. Kira-kira itu. Itu adalah yang attracting candidate. Yang kedua adalah retaining employee. Ya gampangnya sih sebenarnya kita mau coba bikin orang-orang yang tepat ada di posisi yang tepat. Kalau orangnya bagus ya kita mau retain gitu loh. Gimana cara nge-retainnya? Ya nggak cuma di situ-situ aja, kita akan kasih kesempatan dia untuk berpindah dari level 1 ke level 2 atau dari kiri ke kanan untuk hal yang sederhana jadi lebih kompleks. Itulah yang dibikin sama career path gitu loh, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini ilustrasi yang mau saya gambarin bagaimana sebenarnya perusahaan melakukan atau menerapkan career path di company-nya. Jadi kalau di gambar ini adalah permainan golf namanya bunker shot ya. Jadi kalau apa namanya orang beberapa mungkin kita yang tahu bunker itu biasanya adalah lubang yang berisi pasir di lapangan golf. Ini memang ranjau gitu loh. Nah, jadi kalau bola kita masuk situ, kita harus keluarin bola kita dari bunker. Dan tentunya ketika mau ngeluarin bola dari bunker itu banyak sekali tekniknya, bukan banyak sekali, ada tekniknya,
ada teorinya, bagaimana posisi badan, gimana cara pegang sticknya, bagaimana mengayunkan sticknya itu ada teorinya. Sama seperti career path itu tadi, ada pakem-pakemnya, ada teorinya harus diterapkan. Tapi when it comes to the implementation, sama seperti bunker shot ini juga, as long as the ball get out from the bunker, ya itu it works gitu loh. Sama juga seperti career path, meskipun semua teorinya sudah ada, selama si career path ini bisa bikin kandidat jadi tertarik untuk masuk ke kita dan juga bisa meretain karyawan kita, ya sebenarnya ya kita sudah menjalankan atau melakukan career path dengan benar, kira-kira seperti itu. Jadi ya itulah yang terjadi gitu, nggak selalu sesuai dengan pakem dan teori-teorinya, tapi selama itu memang bisa sampai ke tujuan, ya it works lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu apa yang yang sudah ya, atau yang pernah atau yang terjadi di beberapa perusahaan yang saya sudah lakukan. Jadi yang sederhana yang kita juga harus tahu adalah performance appraisal. Tadi kenapa terjadi orang-orang nggak mengerti tentang career path atau tidak paham tentang career path, ya karena juga mungkin mereka nggak tahu bahwa di company ini ada performance appraisal yang misalnya dilakukan 2 kali dalam setahun. Dan mereka harus tahu di dalam performance appraisal itu ada promotion proses loh yang terjadi. Ketika promotion proses terjadi, kamu bisa pindah dari level 1 ke level 2 atau level 2 ke level 3. Kira-kira gitu. Dan dalam setahun ya kamu mungkin bisa dapat promosi 1 kali, kira-kira gitu. Dan juga yang menariknya, yang tulisnya di sini adalah kita juga harus kasih tahu ke tim kita bahwa you have to do your best gitu, karena semua yang udah dilakukan masih tetap ada judgement lain ya, saya bilang faktor X ya di company yang memang membuat kita atasan mungkin atau juga untuk bawahan juga harus tahu bahwa tetap harus all out gitu, karena ilustrasinya ya nggak selalu kan matahari cerah, langit biru, awan putih, nggak menjamin kalau 1 jam lagi mungkin nggak akan hujan, kira-kira gitu. Jadi tetap aja kita harus lakukan yang terbaik, tapi memang akan ada faktor X yang harus tetap bikin kita terus berusaha lah, kira-kira gitu. Nah, jadi performance appraisal ini adalah bagian yang di-create sama company untuk bisa membuat orang tahu bahwa career path itu bukan cuma ada, tapi career path itu emang bisa dilakukan atau bisa ditempuh, kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah ini saya kasih judul career path will bring you to mentok position. Kenapa? Karena mentok tuh kayaknya sesuatu yang sering diungkapkan sama semua orang gitu. Wah, gue mentok nih, kira-kira gitu. Tapi ya memang itu career path ada itu memang untuk bikin one day you can pasti akan mentok gitu, sampai mentok. Mentoknya tuh di mana gitu? Ada di low position, middle position, atau mungkin di top position gitu. Saya mau jelasin sedikit. Saya yakin ini mungkin udah banyak juga yang tahu ada tentang person grade dan juga job grade. Person grade itu apa? Itu adalah level yang nempel di orang. Ya mungkin di beberapa perusahaan ada yang menerapkan ini, ada juga mungkin yang tidak menerapkan. Tapi saya kasih tahu ini yang kita lakukan yang berhubungan dengan career path. Jadi person grade itu semua karyawan tuh pasti punya. Kalau staff biasanya sederhananya staff itu level 1 sampai 5 itu staff. Supervisor misalnya 6 sampai 10. Manager itu 11 sampai 15. GM 16 sampai 18. Nah, itu yang dimiliki sama semua karyawan. Lalu job grade itu apa? Kalau person grade dimiliki sama semua karyawan, kalau job grade ya hanya dimiliki oleh beberapa karyawan. Jadi ada team head, section head, department head, atau division head bahkan. Team head itu siapa? Team head itu adalah posisi yang bisa ditempati oleh staff minimum staff level 3, kira-kira gitu. Jadi kalau saya staff level 3, saya bisa jadi team head nih, gitu. Terus section head misalnya, section head itu apa? Oh, section head itu adalah minimum diisi oleh supervisor, kira-kira gitu. Departemen head, oh departemen head itu bisa diisi oleh level manager. Kalau division head mungkin manager level 5 udah bisa ngisi jadi division head, kira-kira gitu. Nah, proses pengawinan antara person grade dan job grade inilah yang dilakukan untuk memperjelas gimana career path itu benar-benar ada dan semua orang tahu kalau saya sekarang adalah staff level 2 dan saya besok jadi staff level 3, berarti saya punya kesempatan untuk jadi team head, kira-kira gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran dari apa yang kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah job grouping. Job grouping itu sederhananya mungkin banyak orang bilang job family ya, tapi saya nggak melihat ini job family karena mungkin job family ada patokannya ya. Job grouping itu sebenarnya
bisa dilakukan sama perusahaan berbeda-beda, karena perusahaan bisa menggrup jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu sesuai dengan memang nature bisnisnya dia. Jadi kalau misalnya saya kasih gambaran di sini, human resource, general affair, compliance, corporate secretary itu satu grup, kira-kira gitu. Tapi di tempat lain mungkin ada yang bilang marketing sama customer service satu grup. Tapi di tempat lain mungkin nggak bisa tuh marketing sama customer service satu grup. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya si job grouping ini dihubungkan dengan tadi person grade dan juga job grade, ini tuh makin luas. Bisa jadi pindah dari kiri ke kanan. Misalnya kalau saya adalah staff level 3 di human resource, saya tuh bisa jadi section head atau team head di general affair. Atau saya manager level 5 di corporate secretary, saya bisa jadi division head di compliance. Kira-kira gitu. Nah, jadi dengan adanya si job grade ini, selain kita bisa makin jelas orang lompat-lompat, ada juga yang kita bilang, saya nggak tahu ini ada beberapa perusahaan juga sudah menerapkan mungkin ya, yang kita bilang namanya promotion risk. Nah, jadi kita bisa tentukan nih promotion risk-nya. Kalau orang pindah dari human resource ke general affair, ini mah low risk. Kalau dari human resource pindah ke operation mungkin, ini medium risk. Tapi kalau human resource pindah ke finance, mungkin ini high risk, kira-kira gitu. Nah, itu bisa masuk ke situ juga gitu. Jadi dari career path bisa dihubungkan dengan tadi juga ke promotion, bahkan ke promotion risk-nya. Jadi kira-kira mungkin itu gambaran yang ingin saya sharing hari ini. Saya yakin pasti lebih banyak nanti saya juga akan mendengar dari beberapa rekan-rekan para senior yang ada di sini. Tapi terakhir saya mau bilang tentang jenjang karir dan kutu loncat. Saya hanya mau bilang kutu loncat itu gambarannya negatif ya. Belum pernah ada orang dibilang kutu loncat terus dianggap baik gitu loh. Pasti kutu loncat itu sesuatu yang negatif. Tapi jangan salah juga, saya yakin mungkin kalau Bapak Ibu yang juga ada di rekrutmen melihat ya, kadang-kadang kita melihat bahwa dengan karirnya dia yang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, kita melihat bahwa ini adalah sosok yang cocok untuk nanti ada duduk di posisi yang sedang kita cari. Nah, ketika kita sebagai rekruter bisa melihat itu, ya itu bukan kutu loncat namanya. Kita bilang bahwa dia punya career path yang bagus, dia punya career planning, individual career path yang bagus. Nah, jadi kalau sebagai penutup, saya mau bilang bahwa ya kita harus bisa lihat, kita harus bisa pilih-pilih ketika kita pindah, ya semoga kita nggak dianggap sebagai kutu loncat, tapi memang masih masuk ke dalam career planning kita atau career path-nya kita. Mungkin kira-kira itu kali yang aku mau sharing hari ini.